Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok non fisika ingin mempresentasikan video fenomena fisika. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nanda Balwa. Nama saya Pandendra Madani. Saya Nesa Meromita. Saya Sutuni Pakai Marusim. Di sini saya akan mempraktekkan fenomena fisika, yaitu adalah bunyi. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Di sini saya akan mempraktekkan getaran suara. Saya sudah menyiapkan 2 gelas dengan yang sudah diisi air. Kita tahu perbedaan tinggi air di dalam gelas menyebabkan perbedaan suara nada yang dihasilkan. Bagaimana bisa ya? Ketika gelas yang telah berisi air diketuk menggunakan sendok, maka akan menghasilkan getaran pada gelas. Getaran akan menghasilkan gelombang bunyi yang diantarkan oleh air. Nah, semakin banyak air yang dituangkan di dalam gelas, semakin sedikit getaran yang dihasilkan, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Sebaliknya, semakin sedikit air yang ada di dalam gelas, maka akan semakin banyak getaran, sehingga suara yang dihasilkan itu semakin tinggi. Ini contohnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nesa Meramenta. Saya dari kelompok 2 Fisika. Di sini saya akan menjelaskan satu fenomena alam fisika yang terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu fenomena busa. Menurut Profesor Fisika Douglas Durian di UCLA, 95% bagian busa adalah udara dan 5% adalah cairan. Gas pada busa memisahkan cairan untuk membentuk matris gelombang kecil. Sampai saat ini, belum ada rumus yang bisa menjelaskan mengenai sifat busa atau fisika busa belum bisa dipahami dengan baik. Di sini saya akan mempraktekkan fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati 2 medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Cahaya yang datang dari medium renggang atau kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, dan kemudian cahaya pun akan dibiaskan mendekati garis normal. Hukum pembiasan cahaya yaitu adalah hukum Snellius. Pertama kali ditemukan oleh matematikawan asal Belanda bernama Wilbur Snellius. Hukum Snellius menjelaskan tentang hubungan antara sudut datang dengan sudut bias yang ada pada cahaya ketika melalui 2 medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik. Di sini, saya sudah menyiapkan air, gelas yang diisi dengan air, dan juga pulpen. Pulpen yang dicelupkan sebagian ke dalam air akan terlihat seakan-akan patah dikarenakan jalannya dari bagian pulpen yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air itu menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian pulpen yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian pulpen menuju mata, sedangkan cahaya dari bagian pulpen yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat 2 medium berbeda yang dilaluinya, yaitu adalah air dan udara, dari bagian pulpen menuju mata. Sehingga pulpen yang dicelupkan ke dalam air ini akan terlihat patah. Padahal sebenarnya itu pulpen ini tuh nggak patah, cuman karena adanya pembiasan cahaya, ketika pulpen ini dimasukkan ke dalam gelas, akan terlihat seakan-akan pulpen ini tuh patah, terbelah menjadi 2. Udah, gunting. Fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Memotong kertas. Ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Misalnya ketika kita memotong kertas, kita tidak pernah menyadari bahwa fisika dapat terlibat dalam tugas sederhana. Untuk memotong apapun, kita harus menekankan gunting. Ketika akan menekankan tekanan, kita memotong gunting dengan mudah. Tekanan tergantung pada gaya dan area.
Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa ketika kita mengarahkan lebih banyak kekuatan, tidak dapat memotong objek dengan mudah. Tapi jika gaya yang saya diterapkan pada gunting dengan gunting yang lebih tebal, dia tidak dapat melakukannya. Gunting yang memiliki tepi dengan area permukaan yang lebih kecil dapat membantu memotong mudah. Begitu pula sebaliknya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akan membacakan tentang proses fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses melihat. Proses melihat sebagai fisika dalam kehidupan sehari-hari. Proses melihat, jika kita berbicara tentang proses melihat, kita mengetahui bahwa mata kita berfungsi sebagai kamera untuk melihat hal-hal yang kita lihat. Dan cara mata kita tembung, yaitu lensa menyatu atau berfokus cahaya. Ketika cahaya masuk ke mata kita, kornea dan lensa memfokuskan cahaya. Iris mengontrol jumlah pembiasan cahaya yang masuk ke mata dan menciptakan gambar pada retina yang nyata dan terbalik seperti di kamera. Gambar hanyalah gambar cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh fotoreseptor dan dikirim ke pusat penglihatan otak oleh saraf optik. Pusat penglihatan menganalisis sinyal listrik dan mengaturnya ke dalam bentuk aslinya agar dapat dilihat oleh mata. Gambar yang dapat kita lihat adalah karena jumlah cahaya yang dipantulkan dari objek itu. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa melihat ketika gelap. Mata dapat merasakan berbagai bentuk dan warna beda. Cahaya terdiri dari 7 warna. Ketika jauh pada objek berwarna merah, dia menyerap semua warna dan memantulkan warna merah. Ini membantu kita menafsirkan bahwa sapu buku ini warna merah. Ketika cahaya jauh putih, maka itu memantulkan semua warna, dan itulah sebabnya tampak putih. Demikian pula ketika cahaya jatuh pada benda hitam, dia menyerap semua cahaya dan tidak memantulkan apapun yang menyebabkan benda itu tampak hitam. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.